Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ida Yogide Dwi Centari, NIM 2010315. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prototipe aplikasi yang sudah saya rancang. Jadi di sini saya merancang sebuah aplikasi bernama Child Education. Jadi aplikasi ini adalah sebuah aplikasi edukasi dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Secara defaultnya akan menggunakan bahasa Inggris yang berfungsi untuk memberikan edukasi mengenai binatang dan tumbuhan. Nah, aplikasi ini dibuat untuk anak usia 5 tahun ke atas, jadi diharapkan digunakan di bawah pengawasan orang tua. Kemudian konsep dari aplikasi yang saya buat itu nanti user akan memasukkan data diri seperti nama dan umur, kemudian mempelajari materi yang telah disediakan, dan nanti akan mendapatkan evaluasi berupa EDS Rapport atau Education Rapport. Nah, jadi melalui aplikasi ini nanti akan membantu orang tua untuk mengetahui seberapa banyak atau seberapa luas pengetahuan sang anak mengenai binatang dan tumbuhan. Untuk prototipenya sendiri, yang pertama, seperti aplikasi pada umumnya di home screen, nanti akan ada tampilan logo dari Child Education-nya, kemudian ada menu register. Nah, setelah user klik menu register, nanti akan tampil menu pendaftaran. Nah, di menu pendaftaran ini nanti diminta nama sang anak, kemudian umur, dan jika masuk ke playground atau apa, ada bisa diisi di school origin-nya atau di asal sekolahnya, dan pemilihan bahasa. Seperti yang saya bilang di awal tadi, aplikasi ini secara defaultnya menggunakan bahasa Inggris, tapi jika bisa menggunakan bahasa Indonesia, itu bisa di setel melalui menu pendaftarannya. Jika sudah, nanti user bisa klik finish. Setelah user klik finish, nanti akan terlihat tampilan dari menu utama. Di menu utama ini ada menu account-nya dia, tapi di sini account-nya tidak menggunakan password. Kenapa tidak? Karena di sini tujuan utamanya hanya untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan dari sang anak. Dan ini aplikasi untuk anak 5 tahun ke atas. Jadi untuk membuat aplikasi yang menggunakan password sedikit kurang cocok. Kemudian ada menu paling atas itu ada video-video random istilahnya mengenai binatang dan tumbuhan, entah itu story atau cerita, entah itu pengetahuan yang lainnya. Kemudian di bawahnya itu ada pilihan materinya. Yang pertama itu ada animal, yang kedua ada plant. Jadi itu bisa dipilih. Nah, setiap materi itu akan dikepah. Misalnya animal akan ada materi mengenai namanya, kemudian kuisnya, dan story-nya. Nah, misalnya sekarang user sudah memilih materinya mengenai nama-nama binatang. Maka user akan masuk ke tampilan materi. Di situ ada pilihan materi dari materi 1 sampai selanjutnya. Nah, user bisa memilih materi mana yang mau dipelajari. Setelah user sudah memilih, nanti akan masuk ke tampilan materinya. Karena ini aplikasi untuk anak usia 5 tahun ke atas, jadi saya meminimalisir penggunaan tulisan. Nah, seperti di tampilan materi ini, contohnya ini ada lebah, jadi saya hanya akan menampilkan gambar dari lebah, dan nanti di bawahnya akan ada video-video ini nanti akan menampilkan materinya. Materinya akan disampaikan melalui animasi-animasi yang tentunya menarik karena ini aplikasi untuk anak 5 tahun ke atas. Kemudian jika sudah selesai memilih materi dan mempelajari materinya, nanti user bisa memilih kuis. Nah, nanti di kuis ini, karena ini kuis untuk anak 5 tahun ke atas, jadi kuis ini dia berupa suara. Misalnya di tampilan kuis ini kan ada tulisan who's made honey gitu misalnya. Nanti dari aplikasi langsung akan berbicara.
Who's made honey? Jadi user tinggal memilih pilihan jawabannya yang mana. Dan jawabannya itu dipilih dengan klik tampilan dari gambarnya. Seperti itu. Oh iya, di setiap tampilan nanti akan ada icon account-nya dan icon rumah. Icon rumah itu untuk kembali ke ke menu utamanya. Kemudian jika user memilih cerita, nah ini ada tampilan ceritanya. Karena ini aplikasi untuk anak usia 5 tahun ke atas, jadi saya lebih menonjolkan icon-iconnya. Misalnya ini ada lebah, kemudian ada angsa, ada kupu-kupu, ada capung, kucing, ular gitu. Nah di cerita ini lebih banyak video-video mengenai dongeng binatang yang bisa sekaligus memberikan edukasi mengenai moral kepada anak atau mengenai disiplin atau apa gitu. Jadi untuk di story ini hanya dongeng-dongeng saja mengenai binatang atau mengenai tanaman. Nah, jika sudah misalnya user mengklik tombol Ads rapornya, di Ads rapor ini hanya akan menampilkan presentasenya. Misalnya pengetahuan mengenai binatangnya berapa persen, mengenai tumbuhnya berapa persen, kemudian keaktifannya. Keaktifannya itu dinilai dari melihat story, melaksanakan kuisnya gitu. Nah, misalnya orang tuanya pengen tahu nih pengetahuan animalnya itu tentang apa aja. Nah, bisa diklik persenannya itu nanti akan ada tampilan deskripsinya. Di tampilan deskripsi ini ada berapa persen anak bisa menangkap dari suaranya, kemudian dari namanya, kemudian dari bentuknya, dan dari karakternya. Di situ nanti ada note seperti rapor ala-ala, biasanya di note-nya itu ada template-nya. Nah, nanti di aplikasi ini juga seperti itu, sesuai persentase dari pengetahuan sang anak. Nah, nanti misalnya kita sekarang kembali ke menu utama. Nah, nanti setiap sang anak mendapatkan materi baru, ia akan mendapatkan stiker. Jadi stiker ini sebagai stimulus untuk anak tuh biar dia kayak semakin aku pengen koleksi stiker ini gitu. Jadi itu hanya stimulus aja. Nah, sekian penjelasan saya mengenai prototipe dari aplikasi Child Education. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.